Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, udah cantik-cantik dan ganteng-ganteng nih murid ibu pada pagi hari ini. Bagaimana nih kabarnya? Baik? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah kabarnya baik semua ya. Udah siap untuk mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini? Buat yang belum siap, boleh disiapin dahulu alat pembelajarannya, bukunya, atau yang ada di rumah di meja belajarnya, bacain dulu bentar. Dan mengenai kameranya boleh diaktifkan terlebih dahulu buat yang belum mengaktifkan kameranya ya. Sebelumnya aku akan mengecek dulu presensi kita pada hari ini. Udah full ya pertanyaan. Alhamdulillah dia nggak ada yang masuk Kak. Baik, sebelum mulai pembelajaran mari kita memulai doa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Doa mulai. Bisa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dilancarkan dan diberkahi ya. Baik, alhamdulillah kita di sini masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kalian bisa menghadiri kelas kita. Jadi buat ibu jadi ingat sama satu quotes dari Malala Yousafzai bahwa dia bilang di beberapa bagian belahan dunia itu ada orang yang pergi sekolah setiap hari menganggap bahwa hal itu hal yang biasa. Nah, itu kayak hal yang udah normal nih, seperti kalian yang mengikuti pembelajaran kita pada hari ini walaupun menggunakan tatap maya. Nah, tapi kalian pernah nggak sih berpikir bahwa hal yang kalian jalani saat ini itu merupakan hal yang spesial. Karena ada di beberapa belahan dunia lain orang yang masih mendapatkan pendidikan. Karena mereka nggak memiliki kesempatan yang sama seperti kita untuk mendapatkan pendidikan. Jadi kita yang belajar pada hari ini merupakan orang-orang yang beruntung karena mendapatkan akses pendidikan yang diinginkan oleh orang lain loh. Harusnya kita merasa spesial dan bersyukur, serta selalu semangat dan rajin untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Oke, sebelumnya ada yang masih ingat dari minggu lalu? Iya, Iqbal silakan. Izin menjawab, Bu. Lembaga keuangan bank dan bukan bank. Ya, benar banget ya yang udah dijawab sama Iqbal tadi bahwa minggu kemarin kita udah membahas mengenai lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank ini meliputi bank sentral, bank umum, dan bank berkaitan rakyat. Bank sentral ini sendiri adalah Bank Indonesia yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini mengenai bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian dari bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Yang kedua, peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis alat pembayaran tunai maupun alat bayar non-tunai. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai aplikasi yang bakal kita gunakan, yang udah Ibu minta kalian download di minggu kemarin. Ya, aplikasi presenter dan sistem pembayaran yang bakal kita gunain pada hari ini. Boleh sambil dibuka aplikasinya, atau yang mau lihat search juga boleh. Klik menu. Nah, di sini udah ada bagian fitur bank, museum, mall, dan game center. Di sini kita akan bahas mengenai ada yang udah mereview terlebih dahulu materi kita hari ini. Ada yang bisa menjelaskan konsep dari bank sentral itu terlebih dahulu? Silakan, Mbak. Baik, Bu. Menurut saya, Bank Sentral itu adalah salah satu bagian dari lembaga keuangan, Bu, yang tugasnya menjaga stabilitas keuangan. Nah, benar sekali ya yang udah dijelasin sama Marista tadi, bahwa bank sentral itu tugasnya mengenai penjagaan stabilitas mata uang. Artinya, bank sentral ini berkaitan dengan kebijakan moneter di Indonesia. Di Indonesia, bank sentral menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 itu merupakan Bank Indonesia, di mana undang-undang ini diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, artinya tidak memihak pemerintah ataupun pihak lainnya. Sehingga kebijakan dan pelaksanaan kasus kewenangan dari Bank Sentral itu tidak dipengaruhi oleh pihak luar. Contohnya, saat pandemi, Bank Sentral ini mengeluarkan kebijakan penurunan cadangan giro minimum pada Bank Umum. Nah, kebijakan ini ditujukan agar putaran uang di Indonesia itu lancar di masa pandemi.
di masa pandemi kan banyak orang yang PHK, sehingga uang yang beredar itu sedikit. Dengan adanya penurunan cadangan jiwa minimum ini, Baku akan memberikan dana ke masyarakat dengan lebih lancar, sehingga akan membantu perekonomian Indonesia. Selanjutnya mengenai sistem pembayaran. Sistem pembayaran ini berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak lain, di mana seperti masyarakat menaruh uangnya ke bank, itu artinya pindah uang dari masyarakat ini ke bank. Dalam sistem pembayaran ini terdapat seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan dalam pelaksanaan pemindahan dana tersebut, sehingga akan terpenuhi kewajiban dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia yang mengacu pada 4 prinsip. Yang pertama, aman. Artinya sistem pembayaran ini harus dapat dikelola risikonya. Seperti adanya risiko kriminalitas dalam ATM, itu harus dapat dikelola dalam sistem pembayaran. Yang kedua, efisiensi. Artinya penyelenggaraan sistem pembayaran ini dapat digunakan secara luas, tidak hanya dalam satu rumah saja. Yang ketiga, adanya kesetaraan akses. Artinya Bank Indonesia tidak menginginkan adanya praktik monopoli dalam sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang digunakan itu setara, menghindari praktik monopoli tersebut. Yang keempat, terdapat akses perlindungan konsumen. Sehingga dalam sistem pembayaran ini, konsumen itu dipenuhi kewajibannya dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Baik, mengenai alat pembayaran nih. Alat pembayaran itu merupakan alat yang kita gunakan saat bertransaksi, misalnya uang tunai maupun uang non tunai. Ada yang bisa menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih alat pembayaran tunai itu? Boleh raise hand? Ya, Amira, silakan. Aku izin jawab, alat pembayaran tunai tentunya seperti uang kertas dan uang logam. Ya, berdasarkan ya yang udah dijelasin sama Amira tadi, bahwa alat pembayaran tunai ini seperti uang kertas dan uang logam yang biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti 1.000, 2.000, 5.000, 100.000 itu uang kertas, karena bahannya dasarnya adalah kertas. Terus uang logam yang seperti 100 perak, 500 perak, maupun 1.000 perak, bahkan permen ya. Ini merupakan disebut dengan uang logam karena bahan dasar dari uang ini adalah logam. Selanjutnya mengenai pembayaran non tunai. Ada yang bisa memberikan contoh dari pembayaran non tunai ini? Kalau kalian suka belanja di mall, yang pembayaran tunai, silakan Iqbal. Saya Bu izin menjawab. Contohnya ATM, kartu kredit, dan elektronik wallet Bu. Ya, benar nih, yang udah disebutin sama Iqbal tadi, seperti ATM, kartu kredit, dan elektronik dana, OVO maupun GoPay. Nah, alat pembayaran non tunai ini itu alat pembayaran yang kita gunakan tanpa menggunakan uang tunai yang beredar, melainkan menggunakan seperti cek, giro, dan alat pembayaran kartu. Alat pembayaran non tunai, ada cek, berbentuk kertas dari bank, selanjutnya KDB yang bisa digunakan misalnya memasukkan ada kartu kredit, biasanya dikelola oleh perusahaan kartu kredit untuk digunakan terlebih dahulu baru dibayar di akhir. Bilet giro biasanya seperti itu dari nasabah pada bank. Kartu debit itu dijadikan ATM berbasis kartu pembayaran yang bisa langsung debit langsung dari bentuk kartu debit dan kartu ATM itu sama ya. Yang terakhir, e-money atau uang elektronik seperti Breezy, e-call, dompet, dan Indomaret. Biasanya uang elektronik ini yang langsung di tap aja. Dan yang terakhir, saat ini kita gunakan seperti elektronik wallet, Dana, GoPay, OVO, maupun SoftPay. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan, Amira. Baik Bu, izin bertanya, jadi salah satu jenis alat pembayaran non tunai itu ada e-money. E-money itu yang seperti apa ya Bu? Terima kasih. Baik, mengenai pertanyaan Amira tadi, ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Bagaimana sih e-money itu? Ya, silakan Marisa untuk menjawab pertanyaan Amira. Baik Bu, setahu saya e-money itu yang bentuknya seperti kartu tinggal tap Bu. Nah itu sama seperti punya ayah saya, di mana ayah saya punya flash BCA, biasanya digunakan untuk bayar tol Bu. Ya, benar ya yang sudah dijelasin sama Marista tadi. E-money ini berbentuk kartu. Seperti kartu ATM yang punya tab-nya. Jadi kalian bisa langsung tap aja tanpa masukkan PIN dalam
e-money tersebut yang biasanya digunakan untuk e-tol ataupun naik bis. Ada yang punya kartunya, kalau ada yang biasa naik bis itu. Nah, biasanya kita tuh digunakan e-money ini. Dan penggunaan itu simple. Dan biasanya setiap bank memiliki e-money. Seperti yang disebutkan Marista tadi, Fresh dari BCA, di sini Brizi dari BRI, bahkan Indomaret juga memiliki e-money. Karena bisa digunakan juga untuk belanja di Indomaret ataupun Alfamart. Jadi simple ya konsep dari e-money ini. Sampai di sini udah dapat dipahami atau ada pertanyaan lagi? Paham, Bu. Baik, alhamdulillah ya udah bisa dipahami. Sekarang ada yang mau nyimpulin pembelajaran kita pada hari ini? Oke, silakan Amira. Baik Bu, izin menyimpulkan pembelajaran hari. Jadi bank sentral itu yang sebagai pengatur stabilitas nilai keuangan. Contohnya di sini yaitu Bank Indonesia. Lalu sistem pembayaran itu fungsinya mengatur perpindahan uang dari satu pihak ke pihak yang lain. Selanjutnya dalam alat pembayaran itu terbagi menjadi dua, yaitu pembayaran tunai dan pembayaran non tunai. Baik, terima kasih ya atas penyampaian kesimpulannya. Benar banget kayak yang udah disampaikan sama Amira tadi. Pembelajaran kita hari ini bahas mengenai bank sentral seperti contohnya di Indonesia adalah Bank Indonesia yang bertujuan untuk menjaga stabilitas uang dan mengenai tugas dan wewenangnya yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Dan Bank Indonesia merupakan lembaga yang independen tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Selain itu mengenai sistem pembayaran yang teknis pemindahan dana dari satu pihak lainnya yang diatur oleh 4 prinsip dalam Undang-Undang Bank Indonesia yaitu aman, efisien, kesetaraan akses, dan perlindungan konsumen. Yang terakhir mengenai alat pembayaran bisa berbentuk pembayaran secara tunai dan non tunai. Yang tunai seperti uang kertas dan uang logam, dan non tunai seperti nota debit, ATM, bilet giro, dan lainnya. Nah, selanjutnya untuk mengasah keterampilan kalian mengenai materi kita pada hari ini, Ibu akan minta kalian untuk melaksanakan game center ya dalam aplikasinya. Di sini kalian bisa memilih word square ya. Menjawab pertanyaan dengan menebak huruf yang tersedia. Sebutkan kalian menjawab sebagai jumlah kata yang tersedia ya. Nih, jadi gini mainnya. Uang kertas dan uang logam termasuk jenis uang apa. Jadi kalian bisa langsung jawab ya. Hasilnya bisa di-screenshot di PDF kan ke WhatsApp ibu tunggu terakhir jam 12 malam ya. Baik, untuk materi di pertemuan berikutnya, kita bahas mengenai badan usaha dan perekonomian Indonesia. Kalian bisa mereview terlebih dahulu materinya agar untuk selanjutnya kita bisa lebih paham nih satu sama lain dalam penyampaian materi. Terima kasih buat seluruh peserta didik Ibu yang pada hari ini sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan sudah hadir dengan lebih baik untuk memperoleh pengetahuan baru dan terus mencoba untuk menjadi lebih baik dalam setiap harinya dalam setiap rumah ini. Semoga pembelajaran yang kita laksanakan ini berkah dan ilmu yang Ibu sampaikan dapat diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, boleh live dari meeting ini. Selamat jumpa di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, Bu. Ya.